Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Masih sehat kan? Jangan lupa ya, ketika masa pandemi saat ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita biar tubuh kita nggak gampang keserang penyakit. Nah, kembali lagi bersama Ibu Salsa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan ilmu untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat bunyi. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih bunyi itu apa? Bunyi itu berasal dan juga apa itu bunyi? Betul ya, bunyi adalah suatu gelombang dari benda yang bergetar yang dapat kita terima ataupun kita rasakan melalui indera pendengaran kita. Nah, kita dapat mendengar bunyi itu melalui telinga. Karena indera pendengaran kita itu adalah sepasang telinga. Nah, kita tentu tahu ya, kalau misalkan kita sehari-hari itu pasti mendengarkan bunyi, baik itu ketika sedang mengobrol dengan ibu, ketika mendengarkan musik, ataupun melakukan hal-hal lainnya. Nah, di sini bunyi itu dapat dihasilkan ataupun kita terima oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Lalu, apa saja sih sifat-sifat ataupun karakteristik yang dimiliki oleh bunyi? Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat melalui medium. Apa itu medium? Medium bisa kita katakan sebagai perantara. Nah, perantara di sini bisa kita bedakan lagi menjadi 3. Yang pertama, ada zat padat. Yang kedua, ada zat cair. Dan yang ketiga, ada zat gas. Nah, bunyi di sini itu tidak bisa merambat melalui ruang hampa udara. Kenapa sih Ibu bunyi nggak bisa merambat di ruang hampa udara? Karena di dalam ruang hampa udara itu tidak ada zat medium ataupun perantara di dalamnya. Karena di sini bunyi itu hanya bisa merambat melalui 3 medium yang tadi telah Ibu sebutkan. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Betul. Tadi sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat melalui medium ataupun perantara. Yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah, di sini kalian pasti pernah dengar ya, ketika hujan ataupun ketika akan turun hujan mendengar suara petir. Nah, biasanya suara petir itu akan lebih terdengar kencang ketika malam hari. Kenapa sih Bu bisa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh suhu ketika siang hari lebih panas dibandingkan malam hari. Hal itu yang menyebabkan rapatan pada siang hari ataupun rapatan udara pada siang hari itu jauh lebih renggang dibandingkan dengan malam hari. Nah, hal itu yang menyebabkan suara petir ketika malam hari akan jauh lebih terdengar keras ataupun kencang dibandingkan dengan siang hari. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Nah, pemantulan ini terjadi ketika bunyi mengenai suatu benda, suatu permukaan, atau suatu penghalang. Nah, dengan adanya pemantulan ini, kita bisa mengetahui adanya 2 peristiwa. Ada yang tahu peristiwa apa? Betul, ada peristiwa yang dinamakan gema dan juga ada peristiwa yang dinamakan gaung.
Apa sih gema? Gema yaitu bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Nah, dan sifatnya itu lebih jelas setelah bunyi aslinya. Nah, bisa dilihat kan, kalau misalkan kita mengeluarkan suara dan suaranya itu sama jelasnya dengan suara asli kita, itu dinamakan sebagai gema. Lalu selanjutnya ada peristiwa gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar tidak jelas karena hampir bersamaan dengan suara asli kita. Nah, seperti itu, bunyi dapat dipantulkan. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan sifat-sifat apa aja sih yang dimiliki oleh bunyi? Ayo kita review. Yang pertama yaitu, betul, bunyi dapat merambat melalui medium. Yang kedua, betul, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bunyi memiliki 3 sifat yang tadi telah kita pelajari. Bunyi dapat merambat melalui medium atau perantara, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi dapat dipantulkan. Nah, hari ini kita udah bahas nih mengenai sifat-sifat bunyi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan juga kalian cermati ya. Dan sebelum kita menutup kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa setelah belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita simpan dan juga dapat kita pahami sampai nanti. Jangan lupa juga ketika pulang kalian boleh review lagi ataupun cari-cari dari sumber lain mengenai sifat-sifat bunyi. Berdoa dipersilahkan. Baik, sekian dari Ibu Salsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat terus, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.